sedikit tentang definisi Ramadan. Beliau mulai dengan definisi Ramadan. Ramadan yurmidud dunub. Fadal Ustaz. Ramadan yurmidud dunub ay yuhrikuha. Ramadan diambil dari kata-kata ar-ramadha yurmidu, yang artinya ahraqa yuhriku, membakar, menghanguskan. Makanya kalau bulan Ramadan itu biasanya panas. Tapi alhamdulillah kemarin untuk menyambut bulan Ramadan hari Jumat sudah hujan ya. Ini tadi tidak terlalu panas juga tadi hari ini ya. Alhamdulillah. Sehingga Ramadan itu artinya sebenarnya diambil dari kata-kata ar-ramadha yurmidu atau ramdha, yang artinya panas, yang menyengat. Makanya dikatakan di bulan Ramadan ini butuh kesabaran. Sabar untuk nahan lapar, lebih khususnya sabar untuk nahan haus. Karena kalau sudah panas biasanya penyakitnya haus. Haus pengen minum. Kasih yang manis-manis, kasih es batu, tambah kepingin. Sabar, tahan. Makanya kata Nabi Muhammad, Ramadan itu syahrus sabri. Ramadan adalah bulan sabar, bulan untuk kita bersabar. Wasabar, wasabru sawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau, Ramadan yurmidud dunub ay yuhrikuha. Ramadan itu bisa membakar habis dosa seorang hamba. Wa huwa musimus sa'adah, dan Ramadan itu adalah musim kebahagiaan. Jadi kalau ada orang muslim masuk bulan Ramadan kok sedih, aneh, berarti perlu ditanyakan itu. Kenapa kok sedih? Padahal Ramadan ini musimnya bahagia. Wa idza salimatis sanah, kalau dia selamat di bulan Ramadan, artinya selamat bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan kemuliaan ibadah, semangat beribadah, semangat baca Al-Qur'annya. Salimatis sanah, insyaallah setahun bakal selamat. Kalau selama Ramadan bisa menghidupkannya dengan ibadah, istiqamah ya. Yang paling susah ini istiqamah ya. Kadang-kadang tarawihnya di minggu pertama aja, setelah itu malas tarawih. Atau minggu pertama cari masjid yang bacaannya ya lumayan lah, tarawih sejam atau tarawih sejam setengah. Nanti minggu kedua mulai cari musola yang tarawihnya cepat. Nanti minggu terakhir tarawih 7 menit. Ya, itu namanya ada istiqamah. Makanya Nabi itu katakan ya, afdhalul a'mal itu adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal itu yang istiqamah. Kalau tidak bisa sholat tahajud, paling tidak tarawihnya diistiqomahi ya. Jangan sudah tarawih tidak istiqamah, cuman minggu pertama aja ternyata tidak tahajud juga. Sebenarnya eman ya, kalau di luar bulan Ramadan kita tidak bangun sahur, tidak bangun jam 3. Sehingga kalau kita bangun di waktu malam di bulan Ramadan ini untuk sahur, kok tidak sholat 2 rakaat? 2 rakaat aja, tidak usah banyak-banyak. 2 rakaat eman kalau tidak sholat. Ambil wudhu ya, sambil menghilangkan rasa ngantuk. Kan makan ngantuk kan tidak enak Pak. Paling enak makan sahur itu kalau ngantuknya sudah hilang. Kalau makan sambil ngantuk tidak kerasa apa yang dimakan. Jadi dihilangkan dulu ngantuknya. Hilangkan ngantuknya dengan apa? Wudhu. Setelah wudhu ngambil sejadah sebentar, sholat 2 rakaat baru sahur. Dihidupkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun, dan bulan Ramadan ini kata beliau, syahrun, bulan awaluhu rahmah, yang awalnya adalah rahmat. Kata Muhammad bin Abdul Haddar, Mufti Baita, mengutip dari hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis panjang, insyaallah akan dihadirkan di kitab ini. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang menjelaskan tentang himbauan Nabi Muhammad di bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah yang Nabi hadirkan atau Nabi ucapkan kepada para sahabatnya di akhir bulan Sya'ban. Nanti akan dihadirkan di dalam kitab ini. Di tengah-tengah hadisnya ada kata-kata Nabi Muhammad, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat. Sekarang ini kita dapat rahmat setiap hari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sampai 10, tanggal 10 masuk ke 10 kedua, wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa akhiruhu, dan akhirnya adalah idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Tidak ada bulan seperti bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang kita hidup atau kita ibadah aja dalamnya, jalankan puasa aja dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan tidurnya seorang hamba menjadi ibadah, diamnya seorang hamba menjadi tasbih. Diam aja loh di bulan Ramadan itu dianggap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan di bulan Ramadan begitu banyak, eman kalau kita lewatkan, karena belum tentu tahun depan kita mendapati bulan Ramadan. Dan semoga semuanya panjang umur ya, bisa mendapati bulan Ramadan lagi tahun depan ya. Wa man lam yughfar lahu fihi fa huwa mahrum, kata beliau. Barang siapa yang tidak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini kebangetan berarti. Diharamkan. Diharamkan artinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis yang pernah kita kutip di majelis Ahad pagi, perkataan Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu dhanbuh ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, kalau ada orang masuk bulan Ramadan kok masih tidak diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, ab'adahu Allah, maka dia hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala artinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mungkin dilaknat sama Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga malaikat Jibril katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul amin." Katakanlah amin wahai Muhammad. Amin. Semoga orang yang tidak benar-benar memuliakan bulan Ramadan tidak bakal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad katakan amin. Sehingga iman, jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang masuk bulan Ramadan tidak dapat apa-apa. Cuma dapat capek aja, puasa dari subuh sampai maghrib, tidak dapat pahala sama sekali. Wa fihi tuftahu abwabul jinan. Dan di bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqayyadu maradatu syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Dijaga kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga sudah ada di hadapan kita ini. Pengen masuk surga, Pak? Bu, pengen masuk surga? Syaratnya satu kalau pengen masuk surga, mati dulu. Masa mau hidup-hidup mau masuk surga? Tidak bisa. Tuftahu abwabul jinan, dibuka. Makanya kalau dulu para salafun salihun itu kalau ada yang meninggal di bulan Ramadan itu mengatakan husnul khatimah. Kenapa? Kemuliaan, bisa meninggal dalam keadaan berpuasa, langsung masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu surga itu sudah menanti. Tinggal milih mau masuk sebelah mana kita. Apalagi untuk orang yang berpuasa, Allah ciptakan pintu sendiri ya, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, orang-orang, pintu masuk surga khusus orang-orang yang ahli berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di luar bulan Ramadan dengan puasa sunnah.